ikat pinggang diperlihatkan. Ada. Kamu tahu sekarang kebanyakan orang gue yakin suka main game. Iya, ngerti. Ya Sekarang kan? yang Lu minta kita contoh temukan, ya, gua yang kasih kita contoh. temukan adalah orang-orang yang ngomong Halo semua teman-teman, kali ini gue yang bakal membawakan sesuatu untuk kita bahas. Isunya, oh jangan, belum, santai. Ada isu yang cukup menjadi concern bagi para pemimpin negeri ini dan juga kaula muda pastinya. anak Prambos. Dan gue yakin kalian juga pasti akan pernah merasakan atau kepada generasi Z dan yang lainnya juga akan merasakan. Apa itu? Yaitu soal perpeloncoan saat ospek di kampus negeri maupun swasta. Kira-kira masih relevan atau tidak? Nah, masih relevan nggak diterapkan untuk di masa kini atau mungkin harus ada perubahan-perubahan lainnya? Kali ini saudara Ucup dan juga saudari Cynthia yang akan menjadi pembicara. Selamat siang. Enggak, tidak Formal ya? Enggak, Formal. beda ya kalau episode ke minggu lalu ya, beda ya. Dipersilakan masing-masing dari kalian menyampaikan argumennya masing-masing ya. Terbukti ospek di kampus Indonesia masih menelan korban jiwa. Kepada saudari Cynthia, pandangannya seperti apa? Pendapat pro atau kontra terkait isu ini? Oke, terima kasih atas waktu dan mungkin formal banget. Ya, santai. Kalau untuk perpeloncoan ya di universitas menurut gua atau ospek itu menurut gua masih perlu. Wow. Tapi Nantang sekali nih. iya dong, tapi memang tidak menutup kemungkinan ya kita juga ngerasa ya berduka lah kalau misalnya sampai menelan korban. Cuma itu kan sebenarnya adalah oknum aja ya. Oke. Kalau tapi banyak. Hah? Sebentar. Belum mulai kita bang. Belum, sabar. Buru-buru banget Monggo. ya. Maksudnya memang menurut gue perlu karena ya secara nggak langsung itu adalah salah satu bentuk untuk membentuk mental. Oh, benar. Iya tapi benar gue ngerasain kok. Oke. Gue pribadi ya. Oke. Itu menurut gue sih. Oke. Tapi kan memang kalau misalnya sampai menelan korban kayak begitu tuh sebenarnya hanya suatu orang-orang yang memang dasarnya kelepasan atau mungkin ya menurut mereka itu adalah suatu hal yang lazim yang itu pakai kekerasan. Ya. Cuma menurut gua adalah perlunya perpeloncoan ya adalah bentuk yang mental, pembentukan mental, membentuk mental. bukan menyerang mental ya. Wow. Beda loh. Saya garis bawah ini. Iya. Karena yang kayak gitu kan paling ya sampai meninggal ya pasti kan ada bullying atau perpeloncoannya ya fisik Ya, gitu. ya. Ya fisik ya tentu saja orang pasti akan menelan korban. Ya. Oke, setuju. Tadi perlu digarisbawahi ya bahwa ospek dengan gaya perpeloncoan sebenarnya masih relevan. Sebatas itu adalah membentuk mental dan bukan menyerang mental. Betul. Gitu ya. Bagaimana dengan saudara Ucup? Dipersilakan. Lu duduk Vincent. Sih, benar. Iya. Boleh. Iya. Gimana? Silakan. Tadi apa? Gaya udah keren ya kan. Jadi menurut Cynthia dan menurut ini juga tema kita hari ini bahwa ospek dengan gaya perpeloncoan itu masih relevan, Cup. Sebatas itu adalah membentuk mental, bukan menyerang mental. Menurut lu gimana? Relevannya di mana? Ya kan? Emang nggak ada cara lain selain perpeloncoan buat ngebentuk mental seseorang? Harus banget ngebentak-bentak ya kan? Kalau misal lu tadi lu bilang ada batasannya. Sementara batasan seseorang itu kan beda-beda. Oke. Parameternya ada di mana? Ya. Kalau misal gue yakin banyak banget mahasiswa-mahasiswa atau yang kalian sebut senior itu Iya. buat ngelakuin perpeloncoan karena mereka rasa mereka tahu batasannya di mana. Tapi kan tetap aja buktinya masih ada korban. Batasnya nggak bisa diukur, Lin. Kalau menurut gue masih udah nggak relevan lah. Betul. Masih banyak cara-cara lainnya sih buat ngebentuk mental kalau menurut gue. Oke, berarti menurut lu perpeloncoan di dalam ospek ini sebenarnya sudah tidak relevan di zaman sekarang. Ospeknya gue setuju. Oke. Tapi cara melakukan ospeknya itu yang mungkin harus diganti atau diperbarui. Baik, setuju sekali. Tadi sempat menyinggung soal kata senioritas.
ada yang menyebutkan perpeloncoan ini adalah dalam rangka mempertahankan paham feodalisme atau senioritas. Artinya ada junior, ada senior di dalam lingkungan kampus. Menurut Ucup gimana tadi soal ini nih? Ada paham feodalisme ini yang sampai detik ini masih belum bisa dimusnahkan. Senior tai. Astaga. Males kalau dengar gue senior lu. Enggak. Lu tuh sama gue umurnya sama sebenarnya. Lu cuma menang masuk duluan aja ke kampus karena orang tua lu ada duit, gue nggak ada. Udah, gitu doang. Tajam soal sekali. pengalaman atau apa mah bisa diadu. Ya kan? Ngeri. Gak usah ada senior lah. Artinya lu nggak setuju kalau suatu saat lu berada di posisi senior dan lu lihat ada junior lu. Gue atas, tapi gue nggak merasa senior mereka. Oke. Berusaha setara aja paling. Oke. Tapi lu setuju bahwa perpeloncoan ini adalah sebenarnya akarnya adalah mereka ingin mempertahankan budaya feodal. Apa? Perpeloncoan ini sebenarnya adalah ingin mempertahankan budaya feodal. Lu setuju itu ya? Setuju gue itu. Oh, makanya menurut lu perpeloncoan sudah tidak relevan. Udah nggak relevan ya. Ya sekarang kalau misalnya lu ngadain suatu ospek dan lu pengen banget dilihat senior, kan caranya dengan berpelonco. Betul. Ya kan? Betul. Lu ngerasanya gua lebih tinggi daripada lu. Tapi kan perpeloncoan bisa menciptakan supaya lu hormat sama yang senior gitu loh, minimal itulah. Enggak kayak begitu caranya, Lin. Oh. Kalau buat dapat rasa hormat dari bawahan-bawahan lu Anak atau baru. anak baru lah jatuhnya lah. Gua males nyebutnya junior atau gimana. Iya, anak baru. Ya kan? Lu bisa nunjukin kayak lu buat suatu usaha atau prestasi, dan itu kalau misalnya junior lu yang sebutin tadi tahu, mereka pasti bakal ngormatin lu dan bakal nyari tahu caranya gimana dia bisa ngegapai prestasi itu kayak begitu. Oke. Artinya ada cara lain ya. Ngapain ada perpeloncoan? Oke. Menurut saudari Cynthia bagaimana nih tradisi budaya feodal yang masih mengakar di kampus? Salah satunya dengan gaya perpeloncoan. Menurut gue sih perlu ya, masih tetap perlu. Serius. Ngeri. Iya, Ngeri, karena tetap gini ya, bertahan. karena gini. Nggak apa-apa, it's Gini, okay. Kita adalah junior, kita pernah jadi junior, kita pernah jadi senior. Setuju? Dan saat kita jadi junior kita nggak tahu apa-apa. Iya, Sedangkan betul. saat kita jadi senior kita tahu apa-apa semuanya, seluk-beluk kampus, Betul. peraturan, tata titik bengek, Iya. struktural. Iya, betul. Itu adalah hal-hal yang harus kita sampaikan ke junior kita. Dan bisa dilihat tadi kayak Ucup adalah kayak ada banyak orang-orang yang kayak so tahu gitu. Maksudnya dalam I see. menjalani suatu hal, Iya. misalnya dalam peraturan atau Iya. misalnya acara-acara kampus atau mungkin ya hal-hal lain lah. Iya, betul. Dan itulah tugasnya kita sebagai senior untuk ngasih tahu ini loh tata caranya gitu dong, pasti Betul, dong. betul. Dan kalau misalnya apa? Tadi gue mau apa tuh? Jangan gituin. Ya, itu kita jadi senior harus kasih tahu kalau Ya. misalnya, dan menurut gue perpeloncoan ini harus tetap ada ya supaya kasih tahu loh. Kita tahu, maksudnya lu punya senior buat misalnya nanya. Jadi kalau misalnya lu jalan sendiri pun ada orang yang bisa lu tanya, nggak jalan Betul. sendiri tapi ngeraba gitu. Boleh nggak bisa dikatakan itu bahwa kan gak ada korelasinya Tunggu sama dulu perpeloncoan. bang, tunggu sebentar. bang, gini bang. Nih, kalau misalnya lu ngasih tahu nih, ibarat gini, jangan dimakan. Ibarat orang Ya. pasti makan. Lu harus ada ketegasan tersendiri untuk ngasih tahu orang. ngeyel karena ada yang ngeyel karena gitu ya. lu harus dibilang senior, lu memang harus punya itu Wibawa gitu ya. Wibawa sendiri, lu harus ngasih tahu supaya lu didengerin gitu. Sebenarnya betul. dalam hal bagus ya, bukan Betul, betul. kalau misalnya yang tadi dibilang gue senior nih, itu kan hanya beberapa oknum aja. Toh dasarnya kalau misalnya kita di lingkungan kampus atau lingkungan sekolah, nantinya senior adalah orang yang akan lo tanya-tanya atau Betul mungkin lo akan ke atas nih, misalnya ada masalah di kampus, lo ceritanya ke siapa? Dia kan Betul belum sih. tentu bela lu. Betul. Iya, itu gunanya. Gue setuju sama hal-hal kayak begitu, tapi enggak dalam perpeloncoannya. Karena perpeloncoan termasuk dalam bentuk penyalahgunaan jabatan, Oke. sehingga menyebabkan orang lain merasa tersakiti, Ya. satu, Ya. dan lain sebagainya lah. Dan itu termasuk dalam salah satu kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan. Oke. Ya, Itu itu kan gua kalau pelajarin. misalnya kita ngebahas fisik ya. Ya, itu beda Tapi lagi. kalau misalnya, Secara mental juga sih. iya tapi Secara mental juga dong. semua nih, ibarat nih kalau misalnya kita ngebahas perpeloncoan yang misalnya lo
dihukum dalam karena lu melakukan suatu kesalahan, tapi itu tuh pasti ada suatu makna. Betul, ada pesan tersirat. Pesan tersirat sebenarnya. Ibarat gini, kalau misalnya lu ceritain, gue dulu di ospek kayak begini nih, misalnya gue dihukum satu kelompok karena gue nggak si ketua gue nggak hafal sama nama teman-temannya. Itu adalah suatu cerita yang artinya ya kita harus hafal nama teman-teman kita loh. Itu penting loh, gitu loh. Mungkin caranya agak kasar, cuma kan itu ada makna tersirat. Kenapa nggak ngambil positifnya daripada negatifnya? Setuju. Ya bukannya gimana ya, maksud gue juga sama ngalamin hal kayak begitu juga. Ketua kelompok gue juga nggak hafal nama gue dan hukumannya itu nggak ada faedahnya sama sekali, jatuhnya bener-bener perpeloncoan. Karena hukumannya ngapain gue nyari binatang malam-malam jam 2 pagi dan itu pakai 1 senter doang, mesti ngumpulin 5. Akhirnya gue nyari 5 semut nih, gue bawa nih ke senior gue apa alumni gue waktu itu ya, gue lupa. Gue bawa, semutnya udah hilang. Gimana caranya buat ngasih semut lagi hidup ke dia? Apa manfaatnya kayak begitu gue tanya? Itu kan cuma nimbulin dendam doang kan? Tapi itu yang bakal gue lakuin ke ini, lu fokus sama selanjutnya. Perbuatannya, bukan pesannya. Apa pesannya? Dari hukumannya. Maksudnya kan saat lo misalnya lo tidak melakukan suatu tugas kayak perpeloncoan yang bukan gua jalanin sih. Bukan gua menjalani. Iya, lu gitu ya. Bukan maksudnya kayak saat kayak gitulah lupa nama dan lu ada hukumannya. Itu kan ada suatu hal yang harus diingat, misalnya lu harus ingat nama teman-teman lo gitu. Baru ada hukumannya kalau lu nggak ingat. Atau hukumannya apa? Oke, sebentar. Yang baik. Ya, sebentar. Ya kan? Yang bukan dalam bentuk perpeloncoan. Kalau gue merasa gue disuruh nyari semut malam-malam itu sama kelompok gue nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena gini Cup, kalau misalnya orang-orang kayak anak-anaknya, karena kan gue ngalamin gitu. Saat junior kita baikin, bukan maksudnya diperlakukan ya udahlah capek jangan digitain ya. Mereka akan ada ngelunjak apaan sih gitu loh. Ibarat kayak ya udah gue tahu gitu loh. Dia harus dikasih tahu kalau misalnya ini loh gitu, ini loh gini loh strukturalnya gitu. Gua ngerti dari yang dimaksudkan Cynthia bahwa perpeloncoan itu bukan berarti segalanya adalah penyiksaan, tetapi menarik batas bahwa sebagai keluarga baru minimal lo bisa menghargai siapa yang sudah lebih dulu ada dan lebih tahu tradisinya seperti ini, budayanya seperti ini. Ini menarik garis itu aja sebenarnya, bukan ke arah untuk sengah-sengahan kalau yang gua baca dari Cynthia. Artinya itu bukan pelonco dong artinya namanya. Perpeloncoan. Enggak, ada gaya perpeloncoan yang bisa menerapkan supaya menghargai dan menghormati yang sudah lebih dulu ada, tapi dia juga lebih ngerti segala sesuatunya. Karena dasarnya orang-orang itu kalau dikasih tahu baik-baik nggak akan denger. Betul. Nggak juga. Ini mungkin menurut Cynthia ini adalah batasan bahwa kita menghindari pribadi-pribadi anak baru ini yang justru akan rebel. Itu dia pembentukan mental ya. Kalau misalnya kayak begitu lebih rebel malah kalau menurut gua. Menurut Ucup seperti itu nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ke ketiga nih ya. Menurut pengamat pendidikan bahwa melihat keresahan-keresahan tadi yang terjadi, fenomena yang ada, maka dibutuhkan revolusi dalam praktek ospek ke depannya. Menurut Ucup gimana? Ya gue setuju lah. Ya buat apa kayak tadi misalnya lu harus ada perpeloncoan segala macam, sementara kita bisa ngadain kayak misalnya fun game. Ya kan? Nih gue yakin nih misalnya ini kan dari kelas 3 dari kelas-kelas yang berbeda, pagi, sore atau kelas karyawan. Ini gue yakin nih dari ketiga kelas ini mereka nggak bakal saling kenal. Kita adain aja fun game, ya kan? Pisahin, satuin dari ketiga kelas itu jadi satu kelompok sampai bikin berapa kelompok. Akhirnya kan mereka akan membaur dan akan saling kenal. Cara kayak begitu kan lebih asik. Iya benar. Dan bakal lebih baik kan. Nggak perlu ada pelonco kayak hukuman inilah segala macem lah, lu harus jalan jongkok lah segala macem. Lu bukan abri lagi. TNI. Iya, sekarang. Tapi gini, menurut Cynthia, gaya perpeloncoan itu juga sebenarnya menerapkan kekompakan, menerapkan rasa hormat, rasa peduli satu sama lain. Maka menurut Cynthia kira-kira gimana? Perlu nggak ada revolusi atau ada perubahan dalam praktek ospek ke depannya? Ini menurut pengamat. Iya. Kalau revolusi atau segala macam ya oke, mungkin dalam bentuk apa, tapi kalau misalnya untuk perpeloncoan ataupun ya tadi gue bilang sih tetap sih butuh sih. Karena kalau misalnya lu lihat kita kan satu panitia pas itu. Itu mah jatuhnya lu balas dendam sih kalau dengar. Belum selesai. Sebentar. Kita panitia, kita ngalamin
gue Ini kan pribadi testimoni ngalamin. nih. Gue pribadi ngalamin di mana gue ya disuruh-suruh macam-macam aneh-aneh. Iya. Ya jatuhnya dibully lah Iya. pas itu. Tapi saat kita ngelakuin hal itu, tapi kita hilangkan bagian itunya, lo ingat kita mendapatkan anak-anak yang ya udahlah, mereka jadi ngerasa punya power untuk ngomong dan lo jadinya nggak ada harganya di situ padahal lo panitia dan bahkan kita harus ngadain rapat buat ngasih tahu lo. Lo kan ada bang, Sampai segitunya ya. nggak usah kaget, lo yang lawan pas itu. Oh iya maaf. Oh, Iya, oke. maksudnya Iya. segitu kita nggak dihargain di situ. Padahal kita ini lagi ngasih tahu lo, kita ngeedukasi tentang masalah-masalah kampus, peraturan Iya, segala macem. Tapi yang betul. ngerasa karena mereka ngerasa setara ya, jadi ngerasa ya udah. Cuma kalau kayak begitu kan itu kan hak mereka buat beropini, buat berpendapat. Lu nggak bisa membatasi hak berpendapat orang lain dong kalau kayak begitu. Caranya sekarang gua tanya, buat apa ada kayak pos-pos segala macam kayak yang ngebentak-bentak itu apa tuh namanya tuh? Gua Mental. lupa tuh. Iya, pos mental atau enggak di luar pos mental juga banyak ada Jurit yang malam, bentak-bentak. jurit Iya, pas jurit malam. Ya kan? Sampai mentor-mentornya sendiri pun ngebentak-bentak anak didiknya lah jatuhnya kan. Waktu itu gue salah satu jadi mentor juga, cuma ngelihat kayak teman-teman gue yang lain kayak, ayo buruan domel-domelin segala macam. Buat apa? Oke. Gue cuma ngeburu-buru, ayo buruan, apa biar bisa dapat ke pos-pos selanjutnya. Oke. Cuma kan yang lain kan masih nerapin caranya Cynthia kayak Oke. ngebentuk Gua seseorang, kasih ngebentuk tahu. seseorang itu harus dengan keras. Gila ya tiba-tiba ya jadi kan, cara segala gue macam. ngomong bentak-bentak. Oke. Kan lu setuju dengan perpeloncoan. Oke. Iya, tapi kan dengan maksud positif di dalam Betul. negatifnya kan, Iya, ngerti dong? Ada Ngerti. cara-cara positif untuk Ngerti. meraih hasil positif Cynthia. Sebutkan contoh untuk orang-orang yang bebel. Untuk orang yang Iya, bebel. maksudnya orang-orang sekarang kalau dikasih tahu, belum tentu dilakuin Ya, sesuai melawan. struktur. Iya. Banyak metodenya, Sin. Contoh deh, kasih Ya gue kan? contoh. Ya kayak tadi misalnya fun game, orang-orang itu sekarang kebanyakan orang gue yakin suka main game. Iya, ngerti. Ya kan? Sekarang yang Lu minta kita contohnya, temukan, gua yang kasih kita lu temukan contohnya. adalah orang-orang yang ngomong, aduh males, bisa nggak ini kita skip aja? Kalau kayak gitu, kalau kita nggak punya wibawanya ya. Ya, Itu betul. harus kalau itu harus ada ketegasan, harus ada Nah, Oke. gimana cara membentuk ketegasan yang kita nggak tahu gitu? kita kasih tahu lagi nih pelan-pelan ya kan. Ini udah dibentuk oleh panitia ya kan Oke, udah. sip. Kalian harus mengarahnya segala macam gini. Oke. Itu Menurut bentuk gua ini- ketegasan bukan perpeloncoan. Ya udah stop. Menurut gua Caranya. keduanya sudah hampir ketemu sebenarnya ininya ya. Titik permasalahannya. Maka yang terakhir gue mau bilang mau ngasih statement dan nanti teman-teman silakan memberi tanggapan. Program Merdeka Belajar yang diterapkan oleh Pak Nadiem Makarim selaku Mendikbud adalah Merdeka Belajar sebagai langkah transformasi pendidikan wujudkan SDM berkualitas. Tanggapan dari Ucup seperti apa? Oh, yang waktu itu kampus Merdeka ya kalau Iya, nggak salah. betul. Ya, lanjutannya ke situ. Ya? Itu gue setuju deh. Oke. Nggak, soalnya waktu itu gue pernah dengar kayak nanya ke dosen gue pas gue datang ke kampus, katanya di program kampus Merdeka itu Ya. walaupun lu jurusan kayak misalnya gue jurusan ilmu komunikasi tapi gue mau belajar mata kuliah teknik atau TI gitu, Ya. itu masih bisa diambil. Oke. Nah itu kan bentuk merdekanya buat ngambil mata kuliah lain kan. Iya, iya. Apa merdeka dalam belajar lah. Artinya kaitannya dengan ospek dan perpeloncoan ini? Korelasi apa? Iya, bahwa Merdeka Belajar sebagai bagian dari langkah transformasi pendidikan wujudkan SDM berkualitas. Apakah ospek yang bergaya perpeloncoan ini memang tidak ada kaitannya dengan Nggak ada. Merdeka Belajar yang diusulkan Pak Nadiem? Artinya mesti Mesti dirombak. mesti diubah Kalau ya, menurut mesti gua. direvolusi menurut Ucup seperti itu. Dari caranya ya. Betul. Mungkin ospeknya masih harus tetap ada karena Oke. buat kayak Pengenalan. antar mahasiswa satu fakultas, Oke. ya kan, atau kakak tingkat Oke. yang kalian sebut senior, Uish, Ya luar kan? biasa. Ya, betul. mungkin harus tetap ada. Oke, terima kasih. Untuk Cynthia, gimana pendapatnya tentang program Merdeka Belajar sebagai langkah transformasi pendidikan wujudkan SDM berkualitas? Kaitannya dengan ospek yang masih ada gaya perpeloncoan tadi, seperti apa kira-kira? Kalau menurut gua untuk yang programnya oke, benar. Oke, sip. Itu menurut gue sih itu kalau yang tadi kayak disebutin sama Ucup ya itu hanya untuk kita pribadi ya, Ya. untuk dalam pembelajaran. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya untuk ospek menurut gue lebih perlu
ke bagaimana kita punya rasa memiliki Oh, kampus. sense of belonging-nya. Ya, sama belonging di mana kita ya sama peraturan kampus di mana kita yang sebagai mahasiswa adalah memang harus menjaga nama baik kampus misalnya. Betul. Dan tidak lupa kan ada organisasi juga ya? Yang namanya senat atau BEM segala macam. Itulah, itu yang diajarkan atau diterapkan nggak ada di program itu. Betul. Adanya ya di ospek ya mungkin ya caranya dengan agak keras ngomongnya ya bahasanya. Cuma itulah pesan-pesan yang pengen disampaikan di dalam situ. Iya. Di saat itu nggak dapet di situ ya dapetnya di itulah. Di ospek ya kan. Oke, gue setuju dan juga dari sisi Ucup juga setuju. Luar biasa ya teman-teman pro dan kontra Panjang kita ya. hari ini episode kali ini terkait tentang masih relevan gak sih perpeloncoan di dalam ospek? Ya udah cukup jangan ditambah lagi. Panjang, udah kita mau tutup nih. Iya, pada intinya teman-teman boleh banget ngasih kita usulan tema apa ya kira-kira yang bakal kita bahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen konten kita di DEM ya pastinya. Sampai ketemu lagi sama kita di DEM!